Halo, halo. Ketemu lagi di kelas sebelah. Masih bahas hal yang serius, tapi kita buat santai aja ya. Tentang sistem informasi manajemen, yaitu subbab tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Kali ini saya masuk ke bagian yang kedua, tapi sebelum saya masuk ke bagian yang kedua, saya perlu review ulang. Pada bagian ke-1 saya sudah coba menjelaskan tentang perusahaan dan lingkungannya serta 8 unsur lingkungan yang mempengaruhi perusahaan atau sebuah usaha. Kemudian juga ada supply chain, ada keunggulan kompetitif itu sendiri, bagaimana perusahaan bisa bisa menjadi unggul dibandingkan usaha-usaha yang lainnya. Kemudian tantangan dari pesaing global, khususnya untuk perusahaan-perusahaan multinasional ini, karena ada tantangan khusus apabila perusahaan itu bergerak di multinasional. Dalam artian di sini perusahaan ini banyak cabangnya dan tentunya lintas negara. Apabila sudah lintas negara, pasti harus menyesuaikan, baik itu budayanya, peraturannya, undang-undangnya, kegiatannya dan lain sebagainya. Pasti itu menyesuaikan dengan lokasi cabangnya masing-masing. Nah, tentunya di sini tidak mudah gitu loh. Ada beberapa hal yang memang harus ditata dan dimanajemen dengan baik. Kemudian saya kali ini akan masuk ke masih hal yang sama, sistem informasi untuk keunggulan kompetitif, yaitu bagian kedua. Dan ini masih bersambung. Apabila Anda masuk di video ini belum melihat video yang satu yang sebelumnya, silakan dicek di pojok ini, di pojok atas ini link untuk video yang sebelumnya, yaitu keunggulan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif bagian yang pertama ya. Linknya ada di atas. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk bagian yang kedua masih bersambung tentang perusahaan multinasional, yaitu yang pertama ini saya akan membahas tentang tantangannya ya, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global ya, khususnya ini untuk perusahaan multinasional. Nah, tantangannya seperti apa? Oke. Yang pertama tentang GIS sendiri ini diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintas antar negara ya. Jadi berikut kendala ya yang harus diatasi saat mengembangkan GIS, Global Information System. Oke. Kendala politis. Nah, ini ya, negara lokasi anak perusahaan diberlakukan pembatasan tentu karena setiap negara memiliki aturan masing-masing. Contoh di Indonesia, site-site khusus, data yang berhubungan dengan pribadi masyarakat, data pribadi masyarakat nggak bisa asal langsung keluar gitu ya, ke luar negeri nggak bisa. Dan aplikasi-aplikasi tidak bisa serta-merta membuat peraturan di mana peraturannya itu menyalahi peraturan di suatu negara. Makanya suatu negara pasti memberlakukan peraturannya masing-masing, dan perusahaan multinasional saat masuk di satu negara yang lainnya, di mana negara itu lain cabang dari pusat, lokasinya berbeda dari pusat perusahaannya, pasti harus menyesuaikan lokasi negaranya masing-masing. Nah, kendala politis ini sangat mempengaruhi juga. Apabila tidak disesuaikan, ya pasti perusahaan tersebut tidak bisa survive gitu. Makanya harus ada penyesuaian. Contoh, apabila itu makanan, kemudian perusahaan multinasional itu makanan, kemudian membuka cabang di suatu negara, di mana negara tersebut mayoritas agamanya contoh gitu Muslim gitu ya. Ya berarti mau tidak mau harus mengikuti aturan yang memang sudah ada di negara tersebut gitu. Halal, makanan-makanan yang memang tidak diperbolehkan paling tidak harus dihilangkan. Kemudian apabila memang masih diperlukan harus melalui izin dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu yang harus dilakukan.
apabila ingin mengembangkan manajemen Global Information System. Kemudian perusahaan induk sulit untuk melakukan jaringan, tentu itu ya, itu pasti dampaknya. Karena kenapa? Sistemnya seperti apa? Karena lintas negara, bahkan data pun juga diatur. Kita tahu sendiri beberapa waktu lalu di negara kita Indonesia sudah menerapkan aturan untuk IMEI ya, sehingga handphone BM black market itu tidak bisa aktif dan tidak bisa diperjualbelikan. Dan itu ada pengecekannya saat kartu provider dimasukkan. Kartu provider itu wajib untuk mengambil data IMEI dari hardware pengguna, kemudian di cross check apakah IMEI-nya ada atau tidak. Ya memang itu sangat berbahaya sekali apabila datanya keluar. Bayangkan kalau seumpama data IMEI di negara Indonesia, yang handphone yang terpakai di negara Indonesia keluar, itu data itu jebol gitu ya, itu bisa dimanfaatkan juga, bisa dibuat spam dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Nah makanya yang melaksanakan juga harus koordinasi dari pemerintah dan ada peraturannya. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya apapun bidangnya pasti harus menyesuaikan. Nah ini kendala-kendala yang ada gitu. Nah, makanya harus disesuaikan dan dicarikan solusi gitu. Perusahaan multinasional juga tidak semudah itu masuk di negara kita gitu. Kita ketahui sendiri handphone itu sekarang ini 70% sudah dirakit, dibentuknya ya mungkin bisa dikatakan buatan Indonesia. Karena kenapa? 70% prosesnya itu dilakukan di Indonesia, 70%. Walaupun 30%-nya itu inti ya, komponen-komponennya dan sebagainya, tetapi pelaksanaannya 70% itu dilakukan di Indonesia. Makanya rata-rata gadget yang masuk di Indonesia itu harganya masih bisa terjangkau. Ya sekarang ya masih bisa terjangkau karena persentase pembuatannya ada di Indonesia, dan tentunya waktu pembuatan proses 70% itu juga menggunakan tenaga kerja Indonesia. Nah, dampaknya kan juga itu kendala-kendala politik juga. Sebetulnya ini kalau bagi suatu negara ini bukan suatu permasalahan, bukan suatu kendala. Cuman bagi sebuah perusahaan mungkin bisa dikatakan suatu kendala. Sebetulnya bukan suatu masalah yang memang berat, tetapi harus disesuaikan. Karena kalau tidak seperti itu, suatu perusahaan tidak bisa berkembang skala multinasional. Makanya harus ada penyesuaian dan harus dilakukan oleh perusahaan multinasional agar bisa survive di lokasi cabangnya. Oke, kita lanjut lagi. Perusahaan komunikasi dimiliki dan dioperasikan oleh negara. Nah ini kan kemarin juga sudah saya pernah contohkan ya, BUMN itu kereta api. Nah, kalau di tempat kita ada telekomunikasi yaitu Telkom ya, Telkom, kemudian ada produknya juga Telkomsel dan lain sebagainya lah, Simpati dan sebagainya. Itu dimiliki sama negara persentasenya. Memang itu sangat penting sekali karena kenapa? Telekomunikasi itu banyak mengandung informasi yang luas. Masyarakat kita ngapain aja, mengakses apa aja, yang dibuka apa aja, data apa yang dikasihkan ke big data seperti itu ya. Big data itu sebuah alat tools untuk mengumpulkan data. Nah di situ banyak, kalau kita biasanya buat atau daftar gitu ya, suruh masukkan email, nama depan, nama belakang gitu ya, tanggal lahir, alamat dan sebagainya. Cuman yang paling utama adalah saya selalu wanti-wanti, biodata pribadi berikan, cuman biodata yang memang vertikal, maksudnya berhubungan dengan saudara, nama kakak, nama adik, nama orang tua, apalagi nama ibu, jangan sampai diberikan, kecuali itu untuk bank. Nah apabila berhubungan dengan bank ya kalau bisa cek lagi websitenya betul atau tidak, linknya betul atau tidak, aplikasinya betul atau tidak. Contoh sekarang ini, waktu-waktu ini, bulan-bulan Oktober awal ini marak prakerja gitu ya, linknya banyak yang beredar. Nah linknya itu tidak menggunakan domain yang sesuai. Apabila itu memang dari ketenagakerjaan pemerintah gitu, Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya, pasti linknya menggunakan domain .go.id, government ya, .go.id. Tetapi di situ ada linknya menggunakan link yang memang tidak milik pemerintah gitu.
contoh .vip yang saya pernah lihat. Nah itu perlu di cross check lagi, makanya teknologi ini asik, sangat membantu, benar-benar smart apabila kita menggunakannya dengan smart. Kira-kira seperti itu. Makanya kita kembali ke topik lagi ya, perusahaan komunikasi. Makanya kenapa kok harus dimiliki sama pemerintah, yaitu tadi karena ada faktor keamanan juga yang harus dijaga oleh negara terhadap masyarakatnya yang ada di negara tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian perkembangan infrastruktur komunikasi sesuai dengan kebijakan negara. Nah ini juga pengaruh juga gitu loh. Kita di tempat kita, di lokasi kita, kebetulan mungkin rekan-rekan yang lainnya yang melihat video saya berada di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Lokasinya secara infrastruktur masih ada lokasi-lokasi yang blind spot. Maksudnya itu tidak koneksi untuk provider itu sulit gitu loh. Provider itu sulit, apalagi wifi internetnya, dimana menggunakan koneksi-koneksi provider yang resmi seperti Telkom dan lain sebagainya. Itu masih sangat sulit, bukan sangat sulit ya, masih bisa kita ketemui, bisa kita dapati di wilayah kita ini, di wilayah Pasuruan ini. Nah makanya kebijakan pemerintah khususnya infrastruktur komunikasi, jaringan dan sebagainya ini sangat penting sekali gitu. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini, pandemi ya. Apabila tidak dikeluarkan kebijakan yang memang sesuai, ya tidak menjadi solusi, malah menjadi berat gitu. Sekolah online, tapi lokasi rumahnya masih pedesaan, blind spot. Gimana bisa online? Sulit malahan. Nah, kondisi-kondisi seperti itu masih ada di negara kita. Mungkin di wilayah lainnya juga masih luas gitu loh. Makanya kalau kita sambungkan ke manajemen ya, khususnya Global Information System, bagaimana kita bisa menerapkan itu sesuai dengan kondisi objek gitu loh. Kita membuat aturan sekolah online, tetapi ingat ya, perlu diingat juga ada lokasi-lokasi yang masih blind spot. Bagaimana solusinya itu juga harus difikirkan gitu. Lah perusahaan multinasional juga seperti itu gitu, juga harus mempertimbangkan mau membuat jaringan koneksi 5G gitu ya, tetapi infrastrukturnya tidak memadai, ya tidak mungkin bisa masuk 5G gitu. 4G aja barusan aja jalan kok, 4G aja barusan jalan di tempat kita ini, tempat saya khususnya ya, di lokasi saya, apalagi di tempat yang lainnya gitu loh. Apa semuanya ya, mungkin perkotaan besar yang padat penduduk, banyak pekerja gitu ya di situ, kantoran seperti kota-kota besar Jakarta, Surabaya seperti itu ya, mungkin bisa jalan cepat karena infrastrukturnya bisa dimaksimalkan. Tetapi di tempat kita bagaimana bisa maksimalkan gitu loh, kondisinya aja masih persawahan gitu ya. Nah itu perlu dipertimbangkan juga. Makanya perusahaan-perusahaan multinasional juga seperti itu gitu. Harus memikirkan betul biaya operasionalnya seperti apa, targetnya seperti apa. Nah itu perlu dipertimbangkan. Makanya manajemen Global Information System itu sangat menjadi tantangan tersendiri ya, menjadi tantangan tersendiri untuk bisa dikembangkan. Kemudian rintangan budaya dan komunikasi ya, jelas ya ini ya, seperti perbedaan budaya dan bahasa. Makanya beberapa aplikasi ada yang sudah menyediakan bahasanya yang sesuai dengan bahasa di negara kita, bahasa Indonesia. Ada juga beberapa aplikasi yang memang baru survive, tidak ada bahasa Indonesia gitu loh. Tidak mungkin suatu perusahaan multinasional, contoh ya, mengembangkan suatu aplikasi di mana aplikasinya itu akan dipakai suatu negara, tetapi peminatnya sedikit. Padahal untuk mentranslate bahasa-bahasa yang ada di menu itu juga membutuhkan biaya, membutuhkan waktu gitu, dan tidak cukup mudah merubahnya. Makanya paling mudah ya, alhamdulillahnya kita sudah disuguhkan dengan kebiasaan, yaitu menggunakan yang namanya icon. Microsoft sendiri dulu waktu menggunakan icon itu
icon contoh kayak copy, paste gitu ya, cut, itu kan menggunakan icon. Itu kan sama seperti kayak kalau kalian mengikuti pramuka itu kan menggunakan sandi-sandi seperti itu kan. Dan memang itu sudah dilakukan riset, orang lebih mudah menghafalkan icon daripada menghafalkan teks gitu. Padahal apabila kita belajar bahasa pemrograman, perintah-perintah untuk bisa melakukan seperti kayak cut, copy, paste itu harus melakukan script yang panjang gitu. Kalau kita menggunakan aplikasi seperti kayak DOS gitu ya, kita mau copy paste itu harus mengetik gitu. Copy, habis itu dari mana C.2 garing-garing seperti itu, terus habis itu to-nya itu di copy kemana gitu. Seperti itu caranya. Nah sekarang kita sudah disuguhkan tinggal klik drag, copy, klik kanan, klik, nah kayak seperti itu. Dan itu yang memang tantangannya gitu loh. Makanya ini salah satu yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mengembangkan global information system. Kemudian ada lagi, pembuatan GIS harus mampu beradaptasi dengan berbagai kebutuhan populasi global ya. Tadi sudah saya sampaikan kembali. Tapi kali ini harus sesuai kebutuhan populasi global gitu loh. Rata-rata orang mudah pakai icon, dia sudah pakai icon aja gitu. Rata-rata tulisannya pakai tulisan yang memang dari kiri ke kanan, ya sudah pakai tulisan yang dari kiri ke kanan. Nah itu disesuaikan gitu. Karena kenapa? Apabila tidak seperti itu ya tidak mungkin perusahaan itu bisa go internasional atau bisa menjadi perusahaan yang multinasional. Makanya harus disesuaikan. Nah politik itu ya, kenegaraan, budaya, komunikasi, ini salah satu faktor yang memang menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan multinasional. Kemudian penggunaan teknologi ya, pekerjaan biasa versus pertanda tingkat sosial. Kita ketahui sendiri, tidak semua hal baru bisa diterima. Contoh, muncul aplikasi Instagram, sempat ada polemik, akhirnya psikolog juga mengatakan selfie itu apabila keterlaluan juga tidak baik gitu. Nah Instagram sendiri mengarahnya ke foto, tetapi Instagram sendiri akhirnya membuat solusi-solusi lain gitu loh. Instagram itu juga jangan dipakai untuk bersenang-senang dengan rekan yang lainnya, sesama masyarakat sendiri atau sesama rekan yang di jauh tempat gitu loh, tetapi bisa dipakai untuk kegiatan hal lain seperti bisnis, motivasi, berbagi informasi, berita dan lain sebagainya. Nah, diarahkannya ke situ. Sama halnya dengan TikTok. Kalau kalian tahu TikTok sendiri awalnya seperti apa kan? Makanya akhirnya keluar kan yang namanya artis TikTok bergaya, model joget dan sebagainya dengan video singkat gitu. Orang melihatnya senang. Karena apa? Disuguhkan dengan sesuatu yang singkat bisa membantu. Sedikit bisa membantu, menyenangkan, membuat ketawa. Nah, hal-hal yang seperti itu kan apabila dilakukan secara luas, ya otomatis budaya sosialnya berdampak gitu loh. Kita tahu sendiri, dulu itu orang itu lebih suka ya bahasanya nyangkruk gitu ya. Dalam artian harapannya adalah kumpul, ngobrol, diskusi, cerita dan sebagainya. Tetapi sekarang tetap nyangkruk. Tetapi sudah nyangkruk tapi gini semua, HP-nya tidur semua, ternyata ngegame gitu ya. Nah itu perubahan ya tingkat sosial yang sudah mulai berubah. Memang kumpul tetapi yang dilakukan sudah berbeda. Nah, hal yang seperti itu bisa menjadi permasalahan. Pasti budaya sosialnya itu berubah gitu. Ya apabila kita menilai negatifnya ya bisa menjadi suatu nilai yang negatif yang sangat tinggi sekali. Sosialnya berkurang, kumpul sama orang berkurang. Seperti yang saya coba lakukan seperti ini, sebetulnya ya kagok ya, bingung ya. Saya ngomong di depan kamera pakai mic kayak gini ini.
saya juga nggak tahu ekspresi yang mendengarkan saya atau melihat video ini jelas atau tidak. Ini kan harus disesuaikan juga bagaimana saya bisa membuat. Nah, intinya adalah bagaimana suatu teknologi bisa menjadi support, itu yang paling penting. Apabila tidak menjadi support malah menjadi perusak, lah ini yang berbahaya gitu. Ya kita sebetulnya tidak sadar sedikit dirusak apabila kita tidak memanfaatkan dengan baik. Kita dirusak dengan ini. Saat kumpul ngobrol dengan orang, kita lebih suka melihat di sini gitu, merasa di sini bisa kita luas. Memang sih dengan ini kita bisa mengekspresikan sesuatu tanpa ada lawan. Kenapa? Ya ini nggak bisa ngelawan, apa yang kita ingin lakukan ini akan lakukan gitu loh. Berbeda cerita kalau kita diskusi. Waktu kita diskusi, kita ngobrol, ada ketidakcocokan, mungkin pemikirannya yang lain. Nah, itu yang saat ini jarang bisa menjadi permasalahan gitu loh. Waduh, nggak nyaman saya karena tidak terbiasa dilawan gitu loh, tidak biasa diprotes, karena ini nggak bisa protes gitu loh. Saat ketemu orang lain diprotes, kita merasa waduh kok gak dihargai plus. Nah kayak seperti itu kan juga merusak mental juga. Nah makanya bagaimana caranya perusahaan multinasional, khususnya kalau tadi saya contohkan teknologi, tidak mempengaruhi terlalu dalam di bidang ini. Tidak mungkin tidak mempengaruhi, pasti mempengaruhi, tapi bagaimana caranya tidak terlalu mendalam pengaruhnya terhadap budaya sosial dan lain sebagainya. Oke. Kemudian pembatasan pembelian dan impor peranti keras. Nah ini ya, ini juga pengaruh juga. Tadi juga saya sampaikan 70% buat ini semua rata-rata produk ini kita sudah mayoritas 70%. Entah itu merakitnya, entah itu apanya ya. Makanya bisa dikatakan buatan Indonesia gitu. Walaupun yang make ya masyarakat kita sendiri. Tetapi perangkat kerasnya, komponen-komponen kecilnya, kita harus akui kita belum bisa membuat itu. Makanya ini juga bagi perusahaan multinasional seperti pemilik prosesor gitu ya, Pentium gitu atau AMD, mereka mau mendatangkan barang-barang tersebut juga harus ada penyesuaian lagi harganya. Lah contoh kayak produk Apple itu baik perusahaannya maupun softwarenya jadi satu, bukan terpisah. Beda dengan ini mereknya Xiaomi ya, tetapi Xiaomi tidak menggunakan OS-nya sendiri, tetapi OS yang digunakan adalah OS-nya Android, di mana Android adalah miliknya dari Google. Nah, dua hal yang berbeda. Beda dengan Apple itu mau hardware-nya miliknya Apple, software-nya juga miliknya Apple gitu. Nah itu tidak bisa dijual terpisah gitu loh. Makanya produk Apple waktu masuk di negara kita harganya relatif lebih tinggi gitu loh dibandingkan produk-produk yang lainnya. Karena kenapa? Barang itu masuk tidak bisa dirakit di negara kita, karena dari sananya sudah barang jadi gitu loh. Beda dengan yang ini waktu dirakit di Indonesia bisa gitu loh. Softwarenya tinggal dimasukkan aja, kerjasama dengan Google, di mana Google-nya itu yang sudah kerjasama dengan Xiaomi menggunakan apa instalasinya dan sebagainya dilakukan di Indonesia, bisa terpisah gitu. Karena kenapa? Google sendiri sudah ada di Indonesia gitu, perusahaannya. Xiaomi sendiri sudah ada di Indonesia dan produk-produk lainnya juga seperti itu. Nah itu ilustrasi yang bisa saya contohkan. Makanya harus ada penyesuaian. Kemudian pembatasan pemrosesan data. Nah, tadi sudah saya contohkan ya, data masyarakat, KTP, nama ibu dan sebagainya. Itu data-data inti, itu jangan sampai kita keluarkan. Dan perusahaan multinasional juga seperti itu. Mereka mau membuat aturan bisa membuka rekening bank secara online menggunakan aplikasi gitu ya. Apa aja data yang diperlukan itu ya juga harus dilakukan. Selesaikan. Penggunaan kartu providernya, nomornya itu sudah aktif beberapa tahun terakhir, kalau baru aktif saja tidak bisa gitu ya, dan lain sebagainya. Itu aturan-aturannya memang, karena itu bisa dilakukan. Cross check kartu ini sudah aktif mulai kapan, itu bisa dilakukan. Kartu itu mengambil data IMEI bisa dilakukan gitu. Tetapi ada pertanyaan, apakah tahu aplikasi itu namanya siapa penggunanya? Tidak bisa.
Nah, bagaimana caranya bisa tahu? Ya kalau mau daftar rekening ya silakan, penggunanya harus memasukkan data. Lah itu. Waktu memasukkan data harus ada aturan-aturan tertentu yang memang disesuaikan sesuai negara masing-masing. Makanya pembatasan pemrosesan data ini juga penting gitu. Ini yang memang menjadi tantangan ya. Ya mungkin bisa menjadi rintangan dari perusahaan multinasional bisa menyesuaikan cabangnya di negara yang lainnya. Kemudian ada juga pembatasan komunikasi data, aliran data antar negara, transborder data flow ya, yang berfungsi untuk melindungi privasi warga negaranya ini. Yang tadi sudah saya sampaikan berulang kali ya. Kemudian masalah-masalah teknologi. Nah ini ya, masalah teknologi sumber listrik. Nah, ya mungkin kalau kalian di kota-kota besar mungkin lampu mati jarang. Nah, apabila kayak di tempat kita sendiri, saya sendiri nih, setiap musim hujan datang, awal-awal hujan pertama, hujan kedua, hujan ketiga gitu ya, pasti saat hujan sering lampu mati. Entah enggak tahu saya teknologinya seperti apa, tetapi itu sering terjadi. Itu masih ada gitu. Itu kendala yang umum masih terjadi di negara kita. Di lokasi-lokasi yang lainnya mungkin seperti itu. Ya hubungannya masih infrastruktur lagi ya. Kemudian pengiriman data berkecepatan rendah. Tadi saya sudah ngomong 4G 5G ya tetap kembalinya ke infrastruktur gitu. Kualitas transmisi buruk ya, software yang bermasalah karena hak cipta ya, itu yang terjadi di negara kita itu. Canggih aplikasinya tetapi koneksinya buruk, nggak bisa apa-apa. Kita bisa menggunakan Zoom ya, Zoom itu koneksinya bagus sekali, rate-nya besar sekali gitu. Bisa videonya bisa bagus, gambarnya, audionya juga bisa bagus. Tetapi apabila infrastruktur jaringannya, komunikasinya dari providernya tidak bagus ya, tidak bisa maksimal. Ya, itu masalah-masalah teknologinya yang terjadi di tempat kita. Nah ini kurangnya dukungan ini ke pihak intern ya, pihak intern dari perusahaan multinasional sendiri itu. Ini rata-rata manajemen anak perusahaan merasa mampu tanpa bantuan induk perusahaan. Ya sebetulnya bukan merasa mampu ya, karena beberapa faktor yang harus disesuaikan di negara cabang perusahaannya, sehingga dan apalagi faktor-faktor pendukung dari pusat itu belum ada aturannya. Nah mau tidak mau agar perusahaan cabang bisa survive ya segera harus membuat kebijakan dan pengembangan penyesuaian gitu. Bahkan pengembangan penyesuaiannya itu jauh dari pengembangan penyesuaian yang sudah diatur oleh perusahaan induk. Lah itu yang terjadi. Ya bisa dikatakan pembangkangan, cuman bukan pembangkangan ya, tetapi karena memang berada di lokasi tersebut akhirnya perusahaan itu merasa lebih mampu karena bisa menyesuaikan gitu. Tetapi ini tantangannya perusahaan multinasional, bagaimana bisa survive. Saya contohkan, pernah saya punya kenalan itu dia bukan chef ya, bukan ahli masak, cuman dia memang hobi bisnis. Dia sudah memiliki sekitar 3 rumah makan kecil gitu ya di negara kita ini, Indonesia. Mencoba untuk mengembangkan yang lainnya, cabang-cabang lainnya agak sulit. Kebetulan dia juga punya kenalan temannya di Singapura, Cina, Thailand, Taiwan juga. Nah dia mencoba untuk membuka satu restoran di satu wilayah yaitu daerah Singapura. Dengan isi menu yang sama, produk yang hampir sama, tentunya harga disesuaikan dengan wilayahnya. Dia mencoba mendirikan rumah makan itu di daerah Singapura. Dia waktu awal memulainya itu merasa kesulitan karena kenapa? Peraturannya banyak sekali untuk bisa mendirikan rumah makan di negara Singapura. Tetapi dia punya informasi bahwa apabila sukses mendirikan rumah makan di Singapura gitu ya, dengan peraturannya yang ketat tadi itu, saat dia lolos nantinya dia akan mendirikan cabang di tempat lainnya, waktu di negara yang lainnya,
itu license-nya tidak setinggi aturan yang ada di Singapura gitu. Contoh, saya contohkan ilustrasi mudahnya seperti itu. Di Singapura ada 5 aturan yang harus dipenuhi agar bisa rumah makannya dibuka di negara Singapura. Saat dipenuhi sudah selesai, rumah makannya bisa dibuka. Nah, saat dia mencoba mengembangkan rumah makan tersebut di negara lain, contoh mungkin di Malaysia gitu ya. Lah karena Singapura 5 aturan, di Malaysia cuma 3 gitu loh. Nah, rekan saya tadi tinggal tunjukkan aja, saya lo punya di Singapura. Rata-rata waktu buka di negara lain selain di Singapura pasti langsung dapat approve gitu loh. Karena kenapa? Karena grade yang tinggi di Singapura tadi itu tidak setinggi grade di negara yang lainnya. Makanya mudah untuk bukanya. Nah, bayangkan saja Pizza Hut, McDonald, KFC gitu ya bisa dengan mudahnya masuk di negara kita. Karena kenapa? Di sana grade-nya tinggi ya, di kita grade-nya ya karena mungkin tidak tinggi ya sudahlah bisa masuk. Contohnya simpelnya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu menjadi tolak ukur juga gitu loh. Bisa jadi saya juga tidak tahu perkembangannya seperti apa. Rumah makan yang notabene punya rekan saya tadi yang ada di Indonesia mungkin tidak bisa mengcover kecepatan, kualitas dan sebagainya ya rumah makan yang cabang yang ada di Singapura. Bahkan mungkin malah terbalik gitu loh, kantornya ada di sana standarnya gitu loh. Karena kenapa standar yang ada di kita tidak terlalu tinggi gitu loh. Mungkin seperti itu, mungkin juga terjadi seperti itu. Lah itu bukan permasalahan mampu atau tidak mampu sebetulnya, tetapi penyesuaian dan grade suatu negara aturannya itu berbeda-beda. Makanya ini menjadi kendala atau tantangan tersendiri bagi perusahaan multinasional. Kemudian solusi induk perusahaan berpengaruh ke profitabilitas atau pendapatan manajer anak perusahaan. Nah ini pastilah, ini dari poin kedua juga masih berhubungan. Kemudian solusinya membuat strategi yang terencana dan tertuang dalam rencana strategi sumber daya informasi. Bagaimana biar bisa integrasi antara pusat dan induk. Ya mungkin tidak secara global gitu loh. Tapi poin-poin inti induk itu tahu gitu loh. Apa saja yang dilakukan, apa saja yang proses yang sudah dijalankan, kira-kira seperti itu. Itu tantangan untuk bisa mengembangkan global information system. Kemudian di sebab berikutnya semua hal yang dilakukan itu harus mengolah sebuah data. Dimana mengolah sebuah data itu adalah juga sebuah informasi dan bisa menjadi membantu mengambil keputusan. Makanya ini sangat penting juga manajemen pengetahuan. Jadi di sini saya coba gambarkan di mana bisa mengakuisisi data itu, menjadikan satu dikumpulkan jadi satu gitu ya, sebuah data itu bisa diproses menjadi sebuah data informasi gitu loh. Dari informasi data tersebut bisa digunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan efektif. Apabila kita punya data yang real, sana penjualannya segini, sana penjualannya segini, tahu enak kan, itu informasi yang bisa tangkap. Sehingga akhirnya kita bisa mengeluarkan strategi yang sesuai dengan perusahaan. Karena data itu penting. Sekali lagi data itu penting, makanya ada istilah yang namanya big data yang tadi saya sebutkan. Big data itu penting, apabila diolah bisa jadi sebuah informasi. Nah, informasi bisa menjadi menyelesaikan masalah, membantu manajer, kemudian membuat strategi lain, itu bisa diolah gitu. Kira-kira seperti itu sebuah informasi itu. Nah, kemudian dari komunikasi itu bisa mengupload informasi pada waktu yang tepat. Ini sudah tidak pakai lagi. Ini masih dipakai. Ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Cara seperti ini kita harus mengembangkan datanya lebih gimana lagi lah. Itu jadi membantu untuk keputusan perusahaan. Kemudian kembali lagi dari menghapus tadi akan menjadi sebuah data mentah lagi. Mungkin bisa diproses menjadi informasi lagi, membantu lagi, terus habis itu dipilah lagi menjadi data lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti yang sudah saya gambarkan coba di atas ini. Ini akan selalu
ada siklusnya gitu. Nyambung terus, kira-kira seperti itu. Kemudian ini ya disebut manajemen pengetahuan, knowledge management. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan. Sumber daya informasi perusahaan itu sendiri dari mana? Hardware, ya. Tidak mungkin tidak ada hardware. Ini hardware. Ini yang merekam saya ini juga hardware. Semua dari hardware. Nah, nanti kalau sudah saya save ini recording videonya, bisa menggunakan recordingnya pasti menggunakan software ya. Nah, mungkin karena kita ada hardware ini tidak mungkin kita bisa gunakan apabila tidak ada softwarenya. Bahkan robot pun juga memerlukan software, ada programming khusus dan lain sebagainya agar bisa bergerak sesuai yang diinginkan. Harus kanan, harus kiri, ke depan, ke belakang dan sebagainya. Kemudian ada spesialis informasi ya, ini yang penting juga. Bagaimana orang tahu ini pekerjaan yang memang sedang laris manis karena diperlukan keahlian khusus bisa memilah ini informasi penting, ini informasi tidak penting. Ini informasi bagaimana? Ini ada keahlian khusus yang dipakai. Kemudian pengguna. Contohnya ya simpelnya kita waktu kita belanja di supermarket modern ya, kita mendapatkan struk. Struk itu simple. Cuman di print gitu aja. Coba bayangkan. Coba dilihat. Di situ di struk itu ada supermarketnya mana, namanya apa, cabangnya wilayah mana, yang dibeli apa saja tadi, harganya berapa, diskonnya berapa, kemudian bayarnya pakai uang berapa, kembaliannya berapa, jumlah belinya yang dibeli berapa, tanggal kapan belinya, jam berapa, kasirnya siapa. Lah itu dari data loh. Dari data diolah menjadi informasi. Informasinya dicetak dalam bentuk struk tadi itu. Nah, itu ya. Makanya manajemen knowledge, data itu penting sekali lagi. Kemudian sumbernya lagi dari fasilitas, ya. Fasilitasnya banyak lah kalau ngomong teknologi. Database ini penting juga. Big data yang tadi sudah berulang kali saya sampaikan. Nyimpannya di mana? Di big data. Big datanya pakai hardware seperti apa? Pakai superkomputer, mainframe. Komputer skala besar, bukan PC ya. Kalau PC kapasitasnya terbatas, kita pakai yang namanya personal komputer untuk perorangan. Tetapi kalau untuk menyimpan big data ya, di pertemuan pertama tentang sistem informasi manajemen, di mana tentang pengantar SIM sendiri itu saya juga sudah bahas alat-alat apa saja yang digunakan. Nah, alat yang digunakan hardware-nya itu untuk menyimpan database tadi itu ya, tentunya membutuhkan software ya. Kemudian sistem informasinya juga, spesialis informasinya juga. Ini perlu disimpan nama belakang juga disimpan, tanggal lahir juga disimpan. Nah, hal seperti itu juga harus dilakukan pemilahan. Apa saja yang ditanyain hobi, kemudian selama ini mengerjakan apa aja, itu dimasukkan datanya lah. Buat apa gitu loh. Ya mungkin pada perusahaan khusus yang memang berhubungan dengan kegiatan hobi dan lain sebagainya itu penting. Tetapi bagi bank itu ya tidak begitu penting juga gitu, bukan hal yang utama. Nah, itu semua disimpan dalam satu tempat, dalam bentuk software, dalam bentuk aplikasi, yaitu disebut dengan database atau basis data. Hardware-nya menggunakan yang sudah awal saya sampaikan, mainframe, superkomputer dan sebagainya. Disimpan dalam satu tempat untuk menyimpan data banyak. Ya simpelnya saya contohkan lagi juga. Anda punya email, berapa email Anda? 1, 2, 7, 10, 15. Itu email Anda. Di situ ada data kan? Anda bisa akses data tersebut kan? Mau pakai provider apapun lah, Telkom, Indosat dan sebagainya. Mau pakai wifi-nya Telkom, Bisnet, Republik dan lain sebagainya. Iya, kita bisa mengakses data kita gitu loh. Nah, itu kan infrastruktur dan sebagainya. Nah, kita bisa mengakses database tersebut. Ya mungkin database-nya ada di mana? Ya ada di negara kita gitu. Beberapa. Tetapi beberapa data ada di pusat gitu. Kayak Facebook, kita nyimpan file. Bayangkan kayak ini saya simpan di YouTube. Berapa besar file yang tersimpan gitu loh. Nyimpan video-video punyanya. Nah, itu aksesnya
Enggak dari sini gitu loh, dari sana diambil, kita bisa melihatnya sewaktu-waktu, dan ya wis ini kita lakukan. Itu disimpan dalam satu tempat, itu namanya adalah database. Ini adalah bagian dari sumber daya informasi perusahaan gitu. Apapun itu perusahaannya, mau marketplace, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, pasti menggunakan ini gitu. Ada informasi ya dan sebagainya. Kemudian dimensi informasinya itu harus seperti apa? Harus relevan gitu loh. Sesuai dengan fakta yang ada, informasi yang dibutuhkan. Nah, ini yang harus dipenuhi gitu loh. Dimensi informasi yang seperti apa harus relevan gitu loh. Itu yang pertama, harus akurat ya. Akurasinya itu harus sesuai. Informasi yang berhubungan dengan keuangan, gaji, piutang dan utang harus 100% akurat gitu loh. Apabila data perusahaan, ada transaksi di mana di Indonesia, pusatnya ada di mana di Singapura gitu ya. Transaksinya di Indonesia saat itu juga transaksi, saat itu juga disimpan di dalam database, saat itu juga bisa dilihat datanya di Singapura. Itu harus akurat gitu, dan 100% akurat. Bayangkan kalau itu dilakukan secara manual. Coba bayangkan, simpel aja, kita main di simpel aja, skala kecil. Supermarket modern, Alfa atau Indi ya. Kok Indomaret. Anda belanja, yang kasir kan tinggal cetak-cetik seperti itu kan. Nah saat sudah cetak itu saat itu juga langsung harganya keluar, kuantitinya berapa, totalnya berapa. Bayangkan. Pertanyaannya adalah barang itu ngambilnya data dari mana? Dari database. Kuantitinya ngambil dari mana datanya? Ya dari yang barang ini diambil sama pelanggan berapa, tinggal masukkan aja. Harganya ngambil dari mana? Dari database. Ngitungnya gimana? Otomatisasi sistem kan. Setelah dicetak, simpan gitu ya, langsung cetak struk. Apakah cuma nyetak struk? Enggak loh, itu langsung tersimpan jadi sebuah transaksi pelanggan, dan itu langsung masuk ke pusat, Alfa pusat di Surabaya. Itu jadi satu transaksi. Oh, Alfa cabang Pasuruan, hari ini terjadi transaksi berapa ratus juta gitu sehari ini. Barangnya apa aja yang paling laris? Seperti itu. Harus akurat. Itu contohnya. Contoh lagi, kalau ingin tahu ya, coba Anda coba nanti duduk-duduk di toko-toko bukan toko ya, yang tadi saya sampaikan, supermarket modern. Anda duduk tunggu waktu di situ ada pengiriman mobil box yang supermarket modern tadi itu. Waktu mobil box datang, waktu dibuka itu ada box kecil, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hijau gitu ya. Coba cek box itu isinya apa. Isinya barang yang akan dijual di supermarket modern tersebut. Yang ingin saya coba suruh Anda cek adalah, coba lihat di situ. Contoh odol Pepsodent, isinya berapa? Nggak mungkin satu pak, ada yang cuma satu biji gitu loh. Yang jadi pertanyaan adalah, loh kok ngirim cuma satu biji? Ini skala Alfa loh, bukan seperti itu ya. Karena kenapa? Alfa pun juga melakukan strategi khusus. Nah sekarang kalau odolnya Pepsodent itu tidak banyak yang beli, ngapain harus dikirim banyak? Makanya dalam box yang warna biru tadi kalau dibuka satuan bijian itu. Karena kenapa? Disesuaikan dengan kebutuhan setiap transaksinya gitu. Dan itu bisa dianalisis. Makanya kenapa tidak ada barang yang memang tidak laku terlalu lama. Tidak laku terlalu lama. Karena kenapa? Saat menyaplai barang ke cabang-cabang itu pun juga dilakukan manajemen. Makanya kemarin di pertemuan yang pertama atau di video sebelumnya atau di bagian ke-1 keunggulan kompetitif itu sudah saya coba jabarkan, supply chain management itu penting. Karena kenapa? Dari pusat, dari induk sampai ke cabang itu seperti apa sampainya, itu sangat penting sekali. Dari situ bisa terlihat gitu kebutuhannya seperti apa yang laku dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Kemudian dimensi informasinya juga peramalan ekonomi ya, jangka panjang ini juga pengaruhnya juga ke akurasi juga sangat penting sekali dimensinya. Kemudian ada ketepatan waktu ya, saya juga sudah contohkan. Nah, informasi harus ada sebelum situasi genting atau hilangnya peluang. Nah kalau informasinya telat datangnya,
apa namanya, habis ini hari raya, baru nyadar waktu 1 bulan sebelum hari raya, ya telat. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan contoh seperti itu. Beruntun gitu, supply chain management itu beruntun gitu, jalannya beruntutan gitu. 1 bulan sebelum hari raya atau puasaan, kalian lihat itu sudah banyak botol-botol apa namanya sirup gitu ya, itu sudah dijual. Bayangkan, yang menjadi pertanyaan adalah kapan itu supermarket modernnya beli, pesennya ke pabrik kapan? Nah, jadi pertanyaan, oh belinya 3 bulan sebelum ya 3 bulan sebelum apa namanya puasaan belinya ke pabriknya. Yang jadi pertanyaan lagi, pabriknya buatnya kapan? 2 bulan sebelumnya. Oke, kita total ya, 3 bulan sebelum puasa dan 2 bulan sebelum puasa itu sudah terjadi supply chain untuk produk apa namanya sirup tadi. Itu produksinya. Jadi pertanyaan lagi, kapan perusahaan mencari bahan bakunya? Mundur lagi kan? Jadi itu sudah mulai dipersiapkan jauh bulan sebelum hari H. Strateginya juga ini, makanya pentingnya informasi itu jangan sampai telat datangnya, terlambat. Makanya stroke itu juga penting gitu loh. Stroke itu saat dicetak, makanya di supermarket modern juga disampaikan gitu loh. Apabila Anda tidak menerima stroke, ya silakan laporkan gitu loh. Anda akan dikasih potongan 50%. Contohnya seperti itu. Karena kenapa? Itu penting. Karena apabila kasir tidak memasukkan barang yang dibeli sama pelanggan tadi itu, bayangkan, ini bisa terjadi kecurangan. Barang sudah dibawa oleh pembeli ya, pelanggannya. Pelanggan juga sudah bayar, tetapi transaksi tersebut tidak masuk aplikasi. Bayangkan, uangnya dibawa siapa? Ya bisa dibawa sama kasir. Barangnya yang berkurang siapa? Barangnya perusahaan. Fraud kan? Permasalahan kan? Nah, makanya sistem informasi itu penting. Bisa menjadi keunggulan kompetitif, tapi juga bisa menjadi pengurang kualitas. Ya, kalau di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya saya sampaikan fingerprint, tapi yang di finger itu adalah tukang, tangannya sudah kasar semua ya, tidak bantu juga gitu loh. Kira-kira seperti itulah. Oke, kita lanjutkan dimensi informasi, ketepatan waktu, kemudian ada lagi kelengkapan ya, di mana penyajian lengkap atas suatu masalah dan solusinya, dan tidak sampai information overload. Nah, informasi tidak berkembang luas gitu loh, tidak melangkah panjang gitu loh. Informasi yang tidak penting ngapain dimasukkan? Contoh, pelanggan yang di supermarket modern mau beli, Bu namanya siapa? Pak namanya siapa? Alamatnya di mana? Suwen. Nah, terus gawe apa? Gitu kan? Ya wes sudah jual saja gitu. Kecuali apabila pelanggannya beli di atas 500.000, kita kasih voucher untuk bisa mendatanya, kita tanyain nomor teleponnya, mungkin nanti kita ada promosi untuk bisa memberikan hadiah karena beliaunya atau pelanggannya tadi itu membeli transaksi sejumlah di atas 500.000, makanya kita beri hadiah. Nah, bisa seperti itu. Tetapi kalau semua pelanggan, waduh lama. Loh, kok beda dengan transaksi-transaksi perusahaan yang memang biasanya harus melampirkan nama, itu berbeda gitu loh. Nah, nggak bisa menyamakan kondisi seperti itu. Harus sesuai, dan tentunya jangan sampai overload information gitu. Harus disesuaikan dengan kebutuhan. Itu dimensi informasi, sifatnya berubah-ubah gitu loh. Informasi itu sifatnya berubah-ubah, manajemennya itu sifatnya berubah-ubah gitu loh. Apa saja yang sering berubah? Nah, ini sumber informasinya, teknologinya sudah lampau ya, administrasi atau data manual non digital. Nah, ini yang memang harus disesuaikan gitu loh. Teknologinya dulu pakai apa? Masih pakai mesin ketik, sekarang sudah pakai komputer, sama-sama diketik. Nah, ini yang memang harus disesuaikan terus. Sistem sifat manajemen itu, sifat manajemen pengetahuan itu berubah-ubah, harus disesuaikan terus.
Kemudian yang kedua manajemen gambar ya, picture base to text base, logo perusahaan, produk, karyawan. Ini ada penyesuaian picture base to text base. Kemudian logo perusahaan harus sekarang jualan online tahu sendiri ya, gambar kita bisa edit dan sebagainya menggunakan Canva, menggunakan delete background dan sebagainya, bisa punya logo sendiri. Dulu kalau mau buat logo itu harus ke tukang desainer, sekarang pakai handphone aja sudah bisa buat logo sendiri gitu. Itu sangat ekstrim sekali, makanya harus disesuaikan, ada penyesuaian terus. Itu tentang pentingnya manajemen pengetahuan dan bagaimana kita menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Harus ada terus inovasi. Kemudian selanjutnya dari itu semua harus memerlukan perencanaan strategis yang sesuai gitu. Nah, bagaimana itu? Nah, akhirnya akan keluarkan bidang-bidang khusus atau keahlian-keahlian khusus yang memang membantu hal tersebut. Ada CEO, ada CTO. Apabila tingkat manajerial itu ada CEO, Executive Officer, ada Financial Officer, ada Operating Officer. Apabila di tingkat informasi itu ada dua, ada CEO, Information Officer, sama CTO, Technology Officer. Dan keduanya ini sangat penting dan saling terintegrasi. Informasi itu penting. Apabila menggunakan teknologi sebagai alat bantunya, sangat menjadi hal yang lebih lagi gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya seorang manajer selain harus menguasai manajerial yang baik, juga harus bisa menguasai teknologi untuk dapat menjadi manajer yang handal sesuai kebutuhan zaman. Makanya saya lebih sering tidak suka menggunakan istilah gaptek. Karena kenapa? Saya gaptek. Sekarang saya tanya, Anda menggunakan WhatsApp gitu ya? Kalian les di mana? Belajar di mana? Sekolah. Game. Sekarang saya tanya, game yang pemain game ML, PUBG, FF gitu ya. Anda belajar di mana? Les, kuliah, sekolah. Enggak kan? Belajar sendiri kan? Gini loh, ada satu budaya yang tadi juga saya sampaikan sering juga. Ada budaya yang sudah mulai tertransisi gitu. Kalau saya bahasa mudahnya seperti ini. Kita angkatan milenial, generasi X, Y gitu ya, milenial Z, lahir ceprot sudah ada TV berwarna. Hubungannya apa? Hubungannya ini, ada suatu kebiasaan yang sudah berubah gitu. Yang dulunya tidak seperti itu. Kita mendapatkan informasi itu harus jalan dulu ya, dari desa kita harus keluar ke kota besar sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang luas dan sebagainya. Nah sekarang nggak usah seperti itu gitu loh. Dari sini sudah mendapatkan informasi banyak. Nah itu makanya saya janganlah menyebut kita itu gaptek. Karena kenapa? Sebetulnya masalah bisa atau tidak bisa itu dari mau atau tidak mau, itu aja. Butuh atau tidak butuh. Mungkin saya nggak bisa pakai aplikasi-aplikasi manajemen yang canggih-canggih di perusahaan besar. Karena kenapa? Karena saya memang bukan pekerja gitu, dan saya tidak menggunakan aplikasi tersebut dalam kegiatan saya gitu. Dan bahkan saya ngedit kayak video ini bukan pekerjaan saya. Saya orang bidang accounting gitu, ekonomi gitu. Tapi saya kok bisa seperti ini? Ya saya mau gitu. Karena kalau saya tidak mau, saya tertinggal. Makanya kalian juga harus tahu, harus mau. Itu yang memang harus kita pahami. Makanya kita untuk bisa layaknya menjadi seorang yang mungkin tidak kerjanya juga bukan menjadi manajer lah, tapi layaknya seperti seorang manajer gitu yang profesional, kita harus jangan skeptif, jangan anti dengan teknologi ya. Tuh, izin minum dulu sedikit.
mulai kering. Oke, kita lanjut. Kemudian perencanaan strategis perusahaan ini sangat penting sekali. Komitmen eksekutif ya, presiden atau wakil perusahaannya itu harus menentukan rencana bisnis strateginya, organisasinya kemana. Itu harus ada. Jadi kalau tidak ada, wis hancur lah, percuma lah. Ada. Dan lagi harus dipadukan pengetahuan teknologi. Mau tidak mau harus ada unsur teknologinya gitu. Sudah tidak punya strategi, teknologi tidak tahu ya sudah hancur lah. Kalau Anda tidak tahu seperti itu, mundur sajalah. Kalau Anda menjabat suatu jabatan yang tinggi, mundur aja lah. Gitu. Telat gitu. Bukan menjadi penunjang, malah menjadi penghambat Anda itu. Kalau kerja seperti itu, tidak mau tahu teknologi, tidak punya strategi, nunggu saja. Gitu. Itu penyakit gitu. Oke ya. Kemudian selanjutnya komite eksekutif tinggal memonitor gitu loh, melakukan modifikasi sesuai perubahan situasi. Itu yang bisa dilakukan gitu loh. Nah, kemudian lagi komite eksekutif juga berhak mengambil keputusan sesaat untuk dapat memenuhi sasaran perusahaan. Makanya strategi, sasarannya, targetnya seperti apa harus ada, menggunakan apa. Nah itu kan strateginya harus ada gitu loh. Kalau tidak ada ya sudah, strategi tidak punya, teknologi tidak mau tahu, kacau gitu. Makanya perusahaan yang maju itu seperti itu, harus ada pengembangan inovasi gitu. Ya memang kalau untuk skala perusahaan kecil agak sedikit merepotkan, cuman tidak harus membuat sendiri. Contoh pelaku UMKM yang biasanya jual manual via WhatsApp. Loh, kok WhatsApp kok manual? Iya, kalau saya anggap via WhatsApp pasang status itu saya sudah anggap itu manual, karena sudah ada yang mesin otomatis lagi menggunakan SEO ya, Search Engine Office. Kita menggunakan SEO, kita promosikan di website, kita promosikan di marketplace, selalu terus, tidak hanya WhatsApp. Itu grade-nya lebih tinggi, banyak orang yang tahu, banyak orang yang melihat, kemudian clickbait dan sebagainya. Itu nilai lebih dari sebuah produk. Dan itu harus memiliki manajemen yang khusus selain manajemen produksi sendiri. Pelaku MKM lebih mengarahnya, kalau saya lihat itu dominasinya adalah, kalau saya samakan dengan perusahaan besar itu produksi. Ruang lingkupnya produksi, manajemen administrasinya, pemasarannya, penjualannya, pembeliannya itu prosentasenya kecil. Ya memang kita tidak bisa maksa gitu. Tetapi bisa kita buat satu bidang khusus di usaha UMKM tadi itu yang memang menangani hal tersebut gitu. Satu orang harus tangani tentang pemasaran dan penjualan. Satu orang berhubungan tentang pembelian gitu. Satu orang lagi administrasi produksi gitu ya. Penjualan, pemasaran dan sebagainya, dia juga harus belajar desain produk seperti apa, foto produk seperti apa, pemasaran yang paling umum yang sekarang bisa dilakukan seperti apa, itu yang bisa dikembangkan gitu loh. Dan itu biayanya kita pakai aja anak-anak yang memang generasi-generasi yang ini, yang baru-baru ini aja. Wah, anak SMP itu sudah tahu kok gimana upload di sosmed seperti apa, update status seperti apa, buat gambar seperti apa, itu mudah. Nah ini harus punya gitu loh. Perusahaan besar punya strategi gitu loh. Perusahaan kecil juga seperti itu. Kemudian rencana strategisnya untuk area-area bisnis ya. Masing-masing area harus membuat rencana strategis yang telah disesuaikan dengan rencana strategis induk. Tuh. Karena pengaruh global gitu loh. Induk membuat aturan, cabangnya juga harus disesuaikan. Karena kenapa? Brandingnya nanti jadi satu gitu. Brandingnya satu. Contoh kalau kita lihat Oppo itu promosinya benar-benar jos. Counter semua disupport, flyer, banner, promosi dan sebagainya. Karena disitulah orang akan terpatri ya. Counter sana Oppo lagi, sana bannernya Oppo lagi, Oppo di mana. Akhirnya apa yang terjadi? Kebiasaan melihat tadi itu mempengaruhi seseorang untuk memilih. Oh iya, Oppo Iwis. Karena kenapa? Produknya yang paling marah seperti itu. Coba kalian cari produk Samsung gitu ya. Promosinya juga
Ya karena Samsung masih megang market ya, karena gadget pertama yang menggunakan OS Android, the one and only ya, pertama kali yang mengangkat Android bisa sebesar ini. Mau nggak mau Android ya juga apa ya namanya, berterima kasih juga ke Samsung gitu loh. Ya Samsung juga berterima kasih dengan Android gitu loh, karena Samsung itu dengan menggunakan Android grade-nya juga semakin tinggi gitu. Android sendiri kalau Anda tahu kisahnya itu ditolak di berapa ya, 7 atau 8 perusahaan sebelumnya, hingga akhirnya masuk di Google masuk ke Samsung dan sebagainya, kerjasama itu akhirnya keluarlah Samsung menggunakan aplikasi Android, di mana waktu itu menyerupai dengan produknya Apple gitu loh, touchscreen, menu, icon dan sebagainya, karakternya seperti itu. Oke. Kemudian lagi unit informasi sistem mungkin telah banyak mendedikasikan perhatiannya kepada perencanaan strategis daripada kebanyakan area bisnis lainnya ya. Nah, disebut aktivitas karena perencanaan strategi untuk sumber daya informasi ini sangat penting gitu loh. Strategic planning for information resource. Jadi information resource-nya itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya juga gitu. Apa perguruan tinggi butuh untuk apa, nyimpan data apa, pembelajaran akademik dan sebagainya. Oke, kita membutuhkan apa, mainframe. Waduh, kegedean kalau skalanya sekolah tinggi mungkin. Ya kalau universitas oke lah, karena banyak fakultas ya, banyak jurusan. Kalau sekolah tinggi mungkin ya pakai komputer skala server yang memang minimalis, secukupnya gitu ya, lebih daripada cukup lah. Database-nya aja, penyimpanan hard drive-nya atau hard disk-nya aja yang diperbesar, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Anda butuh laptop untuk mengerjakan tugas, pakai laptop yang berapa, 7 juta, 10 juta, 15 juta, itu laptop gaming kok, untuk desain kok. Tapi Anda pakainya untuk apa? Untuk ngetik, Word dan sebagainya, ya percuma gitu. Betul. Harus ada penyesuaian. Perusahaan juga seperti itu, punya planning strateginya seperti apa agar bisa information resource-nya itu dikembangkan seperti apa tuh. Kemudian perencanaan strategi untuk sumber daya informasi itu adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Nggak mungkin strategic planning for information resource itu direncanakan tanpa tujuan berbeda dengan perusahaan gitu. Layanan informasi yang akan diberikan oleh perusahaan seperti apa, nggak mungkin tidak ada pertimbangan berhubungan dengan strategic planningnya information resource, karena harus disesuaikan gitu loh, harus disesuaikan terus. Oh, dengan data seperti ini harus bisa mengeluarkan informasi seperti ini. Lah, ini kan spesialis informasi yang bisa memilahnya juga. Makanya beberapa komponen yang sudah saya coba jabarkan sebelumnya itu sangat terintegrasi. Oh ya. Kemudian yang terakhir ini, strategic business bisa berpengaruh ke sumber daya informasi gitu loh. Nah kan? Dan sumber daya informasi dipadukan dengan strategi informasi sistem juga bisa menjadi atau mempengaruhi strategi bisnis juga itu. Dan ini saling berkesinambungan. Nah, itulah pentingnya sumber daya informasi dan strategi. Makanya awal saya jelaskan bahwa kita perlu enggak sistem informasi, perlu, tapi harus sesuai dengan strategi, harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang kita butuhkan, kita pakai langsung aja teknologi, mubadir gitu loh. Yang terjadi mubadir gitu, ya tidak maksimal gitu. Itu yang paling penting. Makanya di video sebelumnya saya selalu garis bawahi, apakah kita perlu menggunakan sistem informasi teknologi gitu ya? Perlu, karena itu nantinya akan mempengaruhi keunggulan kompetitif kita sebagai suatu lembaga, suatu organisasi, suatu perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, kapan? Itu sudah harus ada kapan gitu. Kalau enggak tahu kapan ya percuma.
yang terjadi malah mubadir. Teknologi yang kita butuhkan cuman segini gitu ya, karena kapasitas kita tidak terlalu tinggi, tapi yang kita gunakan, yang kita beli adalah tinggi. Loh percuma ini kapasitas sistem informasi ini yang kita gunakan nganggur gitu loh akhirnya. Itu penting. Makanya spesialis informasi itu sangat mahal harganya sekarang. Karena kenapa? Disitulah dia bisa ngukur pentingnya kebutuhan resource atas informationnya itu seperti apa. Kemudian pasti berdampak ke teknologi yang digunakan gitu. Itu tentang keunggulan kompetitif ya, informasi untuk keunggulan kompetitif. Makanya 2 video yang sudah saya buat, video sebelumnya dan video ini silakan digabungkan, karena ini untuk mempengaruhi untuk bagaimana kita bisa menjadi problem solving atas sebuah pengembangan dari sebuah usaha, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan skala kecil. Kalau dari kemarin saya bilang perusahaan gede, usaha gitu ya, sebetulnya kalau kita transformasi, kita coba downgrade kan untuk skala pelaku UMKM ini juga sangat membantu sekali gitu. Kita sekarang sudah suguhkan banyak sekali, ada marketplace, ada website itu sekarang kita apabila membuat website itu tidak sesulit dulu ya. Kita sekarang sudah disediakan yang namanya CMS ya, Content Management System. Kita buat website tinggal klik jadi website gitu ya. Kita order barang menggunakan jasa transportasi Gojek, Grab dan sebagainya, Kurio dan sebagainya, itu sudah ada gitu. Apalagi yang kita cari? Manfaatkan yang sudah ada, manajemen, di-manage dengan bagus, dengan maksimal, itu bisa sangat membantu usaha kalian apapun itu bidangnya, baik skala gede, menengah atau mungkin kecil. Seperti saudara-saudara kita, saudara-saudara saya yang sering saya dampingi, yaitu pelaku UMKM khususnya. Oke, itu tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Sekian dari saya, terima kasih, sampai ketemu lagi di video materi-materi atau teori-teori berikutnya. Semoga bisa santai mendengarkannya, terhibur, bisa menambah wawasan, dibantu share saja ke rekan-rekan yang lainnya video yang saya buat ini. Terima kasih.